Sahabat-sahabatku, mitos yang berada dalam satu destinasi wisata bukan saja berada di Grojogan Sewu yang terkenal dengan mitos kretek pegat. Tapi bukan kretek sebenarnya, kretek pegat. Iya. Hampir di semua destinasi wisata kita mendengar adanya cerita-cerita, baik menyangkut legenda, baik menyangkut mitos-mitos. Yang bahayanya ketika mitos itu diyakini sebagai satu pembenaran. Padahal sahabat-sahabat, kalau boleh saya buka kartu, kadang mitos-mitos itu sengaja digulirkan oleh panitia atau pihak-pihak tertentu untuk sebagai daya tarik destinasi wisata yang berada dalam satu tempat. Dan ini telah kami buktikan, saya mendengar dengan sendiri dari pengelola, dari kuncen dan lain sebagainya. Mereka harus mampu untuk menciptakan satu cerita, satu mitos, yang mana itu semua akan menjadi daya tarik para wisatawan yang datang. Apalagi mitos adanya satu jembatan yang ketika dilalui seorang pasangan, maka pasangan tersebut akan putus, tidak sampai ke jenjang pernikahan. Itu bukan di Grojogan Sewu aja itu. Saya yakin di tempat-tempat lain juga ada mitos-mitos yang serupa. Bahkan salah satu mitos yang saya ketahui sejak saya kecil, yaitu jembatan merah di dalam kebun raya Bogor. Itu pun sama. Siapa saja yang pacaran lah ibaratnya itu, melewati tempat itu, wah bisa putus. Dan itu mitos itu saya kenal atau saya tahu sendiri dari saya kecil. Ya karena memang saya rumahnya nggak jauh dari kebun raya Bogor seperti itu. Namun syukur alhamdulillah jembatan itu saat ini yang berada di dalam kebun raya Bogor telah mengalami kerusakan sehingga dilarang para pengunjung untuk melewati jembatan itu. Secara otomatis mitos itu pun sudah mulai pudar. Dan sahabat-sahabat juga sebagai satu pengetahuan, ketika kita mendatangi satu tempat, apalagi tempat itu memiliki mitos ya, yang kita tahu ada mitos-mitos tertentu, jangan lupa untuk selalu memohon perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita mendatangi satu destinasi wisata, membaca doa perlindungan. Bismillahillazi la yadurru ma'asbihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Karena sama-sama kita ketahui antara manusia dengan jin hidupnya berdampingan. Jadi di mana tempat, apalagi tempat itu memiliki tingkat kelembaban yang tinggi, secara otomatis menjadi daya tarik tersendiri bagi makhluk-makhluk gaib untuk mendiami tempat ataupun lokasi tersebut. Makanya jangan lupa kita untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang kita niatkan untuk refreshing, untuk bersantai bersama keluarga, tidak mendatangkan kemudorotan ataupun hal-hal yang bersifat negatif. Dan yang kedua, ketika kita mendatangi satu tempat yang memang memiliki mitos, ingat, kita jangan sekali-kali tersugesti dengan mitos tersebut. Karena yang tadi telah saya sebutkan, banyak mitos-mitos yang beredar yang ternyata memang sengaja dibuat, sengaja dibentuk. Iya. Agar apa? Agar memiliki daya tarik tersendiri. Ya, karena nggak sedikit juga para pengunjung itu penasaran dengan cerita-cerita yang beredar, bukan semata-mata ingin menikmati keindahan alam, tetapi penasaran karena mitos yang telah beredar. Ada mitos batu cinta. Wah, ini penasaran kayak gimana sih batu cinta? Ternyata sama aja batunya model kayak di kali belakang rumah kita. Namanya aja batu cinta. Dan mengandung mitos-mitos, legenda-legenda percintaan. Apalagi ada sebagian tempat yang memang sudah bergeser dari nama sebenarnya. Dibuatlah nama-nama yang memang memiliki nilai jual yang tinggi. Dan ini pun kami buktikan. Kami pernah mendatangi
Sebelum tempat itu menjadi destinasi wisata, namanya itu biasa, sederhana, bahkan mengikuti masyarakat setempat. Ya, sebagai tatanan masyarakat yang lebih dulu tinggal di tempat itu. Karena banyak atau ingin dibuat sebuah destinasi wisata, wah, dibikinlah satu nama-nama yang memiliki daya tarik. Bahkan sengaja legenda diciptakan, seperti contoh misalnya danau atau bukit Dewi Rengganis. Padahal nggak ada sangkut pautnya dengan Dewi Rengganis, cuma nama itu kayaknya menjual, sehingga dinamakanlah jembatan Dewi Rengganis, danau Dewi Rengganis, dan lain sebagainya. Padahal ketika kita tanya sama masyarakat tempat, memang betul Pak, tempat ini dulunya namanya Dewi Rengganis. Bukanlah Pak, itu cuman dari manajemen aja nama ini kayak begitu. Akhirnya diciptakanlah sejarah bagaimana tempat itu menjadi asal muasal kesedihan Dewi Rengganis karena ditinggal pasangannya dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya membuat daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang akan datang. Makanya di satu tempat ketika kita memang mengetahui ada satu mitos, harus kita cek and recheck, dan jangan sekali-kali kita meyakini tentang mitos yang beredar. Ya. Semuanya harus kita serahkan kepada Allah. Ketika ada mitos-mitos yang memang mengandung unsur-unsur yang mengkhawatirkan misalnya, ya kita minta tolong dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sekali-kali meyakini mitos yang ada di satu tempat, karena itu bisa menggelincirkan hati kita dalam tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebenarnya ini ada satu hikmah yang bisa kita ambil dari cerita-cerita mitos-mitos yang beredar itu. Kecenderungan manusia itu selalu mengingat hal-hal yang bersifatnya negatif. Sekarang kita tanya, emang betul itu kalau pasangan pacaran lewat situ putus? Betul, ada buktinya gitu. Dan bukti itu memang ada. Sekarang kita berpikir positif. Berapa pasangan yang lewat ke situ akhirnya menikah? Nggak jelas juga. Nggak jelas juga. Itu nggak dijelasin. Nggak diungkap. Nggak diungkap. Jadi sesuatu itu ya diingat ya kemudorotannya. Negatifnya yang selalu diingat. Tentang kebaikan-kebaikan kadang kita suka lupa seperti itu. Itu sifat manusia itu seperti itu. Ya, dan ini juga bisa satu pelajaran lah buat kita gitu loh. Artinya sesuatu yang harus kita ingat itu bukan kesalahan orang kepada kita, negatifnya orang kepada kita, tetapi ketika kita melakukan kesalahan kepada orang, itulah yang harus kita ingat seperti itu ya. Tapi ya kembali lagi, namanya mitos, tentu saja yang menghembuskan ya ada peran manusia, dan gak sedikit juga peran makhluk-makhluk gaib dalam mengokohkan satu mitos gitu, mengkentalkan satu mitos. Itu baru mitos satu tempat. Dan di Indonesia ini kaya akan mitos. Ente pergi kemana aja ada mitosnya itu. Apalagi kalau kita ke pesisir selatan, wah itu bejibun mitosnya. Hampir semua pantai ada mitosnya. Seperti itu.